Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Miranti, NIM 20251108, Program Studi Farmasi kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai antibiotika, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu antibiotika, di mana antibiotika adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri. Secara umum, antibiotik digunakan pada infeksi selain bakteri, misalnya virus, jamur, atau penyakit lain yang non-infeksi. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat selain menjadi pemborosan secara ekonomi, juga berbahaya secara klinis, yaitu resistensi terhadap antibiotik. Resistensi terjadi saat bakteri mengalami kekebalan dalam merespon antibiotik yang awalnya sensitif dalam pengobatan. Selanjutnya, resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan, sehingga obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang ditimbulkan mikroorganisme ini menjadi tidak efektif, karena mikroorganisme semakin sukar untuk disembuhkan. Salah satu contoh dari resistensi antimikroba adalah penggunaan antibiotika. Salah satu faktor pemicu meningkatnya kejadian resistensi antimikroba dikarenakan penggunaan antimikroba tidak bijak di manusia dan hewan. Penggunaan antibiotik pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menyebabkan infeksi pada hewan dan tumbuhan semakin sulit untuk diobati. Baiklah, langsung saja. Ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit tuberkulosis bila pengobatannya tidak sampai tuntas, maka akan menyebabkan TB menjadi multi drugs resistance atau MDR. Next, pencegahan dan pengendalian. Sungguhnya masyarakat dapat mengurangi dampak dan membatasi penyebaran resistensi. Resistensi antibiotik dipercepat oleh penggunaan antibiotik secara berlebihan atau tidak rasional, serta pencegahan dan pengendalian infeksi yang buruk. Bila infeksi tidak lagi diobati dengan antibiotik lini pertama, maka pasien harus menggunakan obat yang lebih mahal. Durasi pengobatannya pun akan lebih lama, serta pasien lebih sering dirawat di rumah sakit. Hal inilah yang memicu peningkatan biaya perawatan kesehatan serta beban ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya itu antiseptik. Definisinya itu, antiseptik adalah bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad klinik seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Caranya adalah dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol. Selanjutnya, manfaat antiseptik. Di sini ditampilkan beberapa manfaat dari antiseptik, yaitu yang pertama untuk mencuci tangan, membasmi kuman di selaput lendir, membersihkan kulit sebelum operasi, mengobati infeksi luka, dan mengobati infeksi tenggorokan dan mulut. Selanjutnya, bahan antiseptik. Bahan yang biasanya digunakan untuk antiseptik adalah etanol, isopropil alkohol, iodin atau povidone iodin, chlorhexidin, triclosan, dan timol. Selanjutnya, ini adalah contoh antiseptik. Bisa dilihat pada gambar yang telah dicantumkan atau ditampilkan di layar. Itu contohnya adalah ada alkohol, ada detol, yang biasanya dipakai untuk cuci tangan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad klinik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Disinfektan itu sendiri juga dipercaya mampu mensterilkan benda-benda dari kuman, bakteri, dan virus karena mengandung klorin. Selanjutnya, proses disinfeksi dapat menghilangkan 60% sampai 90% jasad klinik. Disinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi, baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Disinfektan adalah bahan yang digunakan untuk disinfeksi. Seringkali sebagai sinonim digunakan istilah antiseptik, tetapi pengertian disinfektan biasanya ditunjukkan terhadap benda-benda mati seperti lantai, piring, dan pakaian.
Baiklah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis disinfektan. Disinfektan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu disinfektan kimia dan disinfektan nabati. Yang pertama itu disinfektan kimia. Penggunaan disinfektan kimia dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan dampak negatif karena dalam penggunaannya bahan kimia dapat meninggalkan residu yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Untuk itu, perlu mencari alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan tanaman atau disebut dengan disinfektan nabati. Next, yang kedua itu disinfektan nabati. Disinfektan nabati ini tidak dapat menimbulkan residu karena terbuat dari bahan yang ada di alam sehingga dapat dengan mudahnya menguap. Baiklah, selanjutnya itu bahan yang bisa digunakan untuk membuat disinfektan di rumah. Berikut ini contoh bahan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuatnya secara mandiri. Yang pertama itu bleaching atau cairan pemutih. Yang kedua karbol, yang ketiga pembersih lantai, yang keempat alkohol 70%, dan yang terakhir hidrogen peroksida. Sedikit penjelasan di sini, sebelum membuat disinfektan secara mandiri, sebaiknya pastikan bahan yang digunakan tidak melewati masa kadaluarsa. Karena apabila bahan yang digunakan ini sudah kadaluarsa, maka disinfektan yang dihasilkan tidak akan memberikan efek yang baik terhadap benda yang kita semprotkan atau benda yang akan kita sterilkan. Baiklah, ini beberapa contoh disinfektan. Bisa dilihat di sini ada Wipol. Wipol ini bisa digunakan untuk lantai. Next, materi yang terakhir yaitu preservasi. Yang pertama itu definisi. Preservasi adalah suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Kemudian, tujuan utama preservasi yaitu secara umum tujuan utama preservasi adalah untuk mereduksi dan mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidup dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan atau recovery-nya dan kemampuan bertahan hidup atau survival tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan atau dalam freezer suhu 20 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Next, ini adalah contoh preservasi mikroorganisme. Bisa dilihat pada gambar yang telah ditampilkan di layar. Kemudian di sini ada sedikit kaitan antibiotika, antiseptik, disinfektan, dan preservasi dalam mikrobiologi. Antibiotika, antiseptik, disinfektan, dan preservasi berkaitan dengan mikrobiologi karena kembali lagi ke pengertian masing-masing, di mana mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tetapi bisa dilihat dengan alat bantuan yaitu mikroskop. Kemudian antibiotika, di mana antibiotika ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi mikroorganisme. Kemudian antiseptik dan disinfektan adalah bahan atau cairan yang digunakan untuk membunuh dan menghancurkan mikroorganisme. Kemudian yang terakhir itu preservasi adalah suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme. Keempat judul atau pokok bahasan tersebut saling berkaitan karena semua mencakup pembahasan mengenai mikroorganisme. Pokok bahasan dari keempat materi tersebut memang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membahas mengenai mikroorganisme atau mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin materi yang saya paparkan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan ada kata yang tidak tepat. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat dan memberikan ilmu tambahan bagi kita semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe. Sorry if there are many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.